Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Tepat di pagi ini kami tengah berada di SLBN Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Kecamatan Cimalaka. Dan tepat di hadapan saya ini merupakan salah satu guru di SLB ini eh, yang bernama Dede Tresnawan. Namun seperti apa kisah perjalanan hidup Pak Dede ini? Pak Dede sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak, kalau Bapak ini di mengajar apa Pak di sini Pak? Ya, saya di sini mengajar untuk spesifikasi tunanetra Pak ya. Mengajar saya sebenarnya untuk di Dapodiknya itu saya itu adalah guru kelas. Guru Ya. kelas. Tapi pada dasarnya saya itu mengajar semua kelas ya, karena memang di SMP seperti itu ya, kita saling membantu. Nah di sini saya mengajar yang pokoknya 3 mata pelajaran, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama Islam dan budaya, juga seni budaya. Seni budaya. Pak Dede lulusan di mana teh? Saya dulu kuliah di STKIP Siliwangi Bandung, yang di dekat Kesunjani, ya, sampai tahun 2008. Ya. Pak, berarti mulai mengajar di sini Pak berapa lama Pak? Saya dari 2010 sampai sekarang ini menjadi tenaga honorer di SMP Negeri Besda. Alhamdulillah cukup lama. 13 tahun ya kurang lebih. Pak Dede berarti alumni di sini juga Pak? Nah, betul. Jadi saya pertama kali masuk SMP Negeri itu di tahun 1992. Pendidikan saya lulus SD 98, SMP masih di sini sampai 2001. Dari 2001-2004 saya hijrah ke Bandung Pak, meneruskan sekolah SMA di SMA PGRI Cicalengka. Itu SMA umum Pak, bukan SLB, maksudnya bukan khusus untuk disabilitas netra atau apa, itu memang sekolah umum murni. Nah sampai 2004 sampai 2008 saya meneruskan kuliah di Cimahi di STKIP Siliwangi Bandung, dan alhamdulillah di 2008 saya lulus ambil pendidikan bahasa Inggris. Pak, mungkin cita-citanya Pak saat sekolah di sini Pak mungkin memiliki cita-cita ingin menjadi pengajar di sini Pak? Cita-cita awal memang saya tidak terbersit menjadi seorang pengajar sih. Awalnya saya citanya itu adalah di musik gitu. Saya ingin menjadi seorang musisi, saya ingin menjadi seorang penyanyi dulu gitu ya. Ketika cita-cita saya pertama kali ketika saya masuk, karena apa? Pada saat itu kan saya disuguhkan dengan orang-orang teman-teman saya yang memang potensinya banyak di seni Pak. Jadi memang saya banyak latihannya dulu di sini. Tapi ketika saya masuk SMP, saya mulai mengenali yang namanya bahasa Inggris ini nih. Sehingga berubahlah cita-cita saya drastis. Menurut saya nampaknya saya lebih enak untuk lebih menjadi orang yang bisa membagi ilmu buat orang. Artinya bukan artinya seni juga tidak bisa berbagi gitu Pak ya. Tapi kan kalau menjadi seorang guru rasanya lebih mulia gitu menurut saya gitu. Dan akhirnya SMA terus saya mempelajari bahasa Inggris pada saat itu. Nah tapi sayangnya di SMA saya itu dulu tidak ada jurusan bahasa Inggris, yang ada hanya IPA IPS. Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya saya ngambil IPS. Dan akhirnya kesampaian hobi saya itu atau cita-cita saya ini di pas saya kuliah jurusan bahasa Inggris di STKIP Siliwangi Bandung. Sebenarnya perjalanan kuliah pun saya pernah juga daftar dulu di UIN, tapi saya nggak lulus Pak. Nah, akhirnya di STKIP Siliwangi alhamdulillah dan ngambil pendidikan bahasa Inggris. Pak, punten Pak, kalau kondisi mata Pak Dede itu sejak lahir Pak apa? Ya, saya sudah tunanetra itu sejak lahir. Tunanetra total, sudah dikategorikan total, walaupun dulu saya masih sempat bisa melihat ya cahaya gitu ya. Tapi kan itu memang tidak banyak membantu, dalam arti hanya cahaya saja, tidak bisa saya melihat misalnya wajah atau bentuk sesuatu atau warna sekalipun. Yang ada hanya sinarnya saja. Jadi saya tahu gelap dan terang dulu tahu. Cuma saya tidak tahu apakah ada apa di depan saya, tidak tahu. Nah alhamdulillah sampai 15 tahun saya masih dikasih cahaya itu oleh Allah. Setelah 15 tahun ke sini Allah telah lenyapkan cahaya itu, dan sampai sekarang saya total ya Pak. Pak Dede udah berkeluarga Pak? Alhamdulillah Pak, saya sudah beranak satu dan
beristri satu, beranak. Istrinya masih satu ya? Dirasakan guru harus S1 Pak ya, Iya. nggak bisa SMA kalau sekarang gitu. Hmm. Sehingga setelah saya lulus, ada yang meminta coba di SLB negeri. Ya kebetulan saya juga memang dari pas kuliah itu bercita-cita banget saya ingin mengembangkan alma mater saya, kan SLB negeri ini adalah sekolah saya dari awal. Alangkah saya lebih indah ya kalau bisa juga ilmu saya bisa dimanfaatkan oleh saya, ya saya lanjut gitu. Berlanjut, lalu saya ada macam honor lah dari sekolah dulu awal-awalnya gitu. Pak, berarti pas pertama honor di sini nggak dapat honor sama sekali ya Pak? Nah itu kan Pak Dedik udah berkeluarga Pak. Ini untuk menutupi kebutuhan keluarga gimana saat itu? Memang itulah Pak masa-masa krisis, masa-masa boleh dikatakan kritis saya. Dengan keluarga memang saya seadanya, cuma untungnya Pak, saya memang jelek manusia itu memang ada sesuatu yang memang di samping kekurangan pasti ada sesuatu hal yang kita dapat. Pada saat itu saya rumah nggak ngontrak Pak, jadi saya dikasih kamar di asrama, kan karena SLB Negeri Bay juga di sini ada asramanya Pak. Nah saya dipersilahkan untuk tinggal di sana pada saat itu. Saya dari 2010 sampai 2019, artinya ya alhamdulillah saya tidak memikirkan kontrakan dan sebagainya, tapi kan makan tetap Pak ya, terus kebutuhan yang lain juga harus. Nah itu dari mana Pak? Nah untuk menutupi semua itu akhirnya ya saya juga kan memang senang di bidang musik semacam itu Pak ya. Saya juga istilahnya kan saya pegang keyboard semacam itu, suka ada orang-orang hajatan yang ngundang saya juga untuk ya tampil di sana. Nah itu belum ke dalam arti pada saat itu memang betul-betul kritis, saya masih mengharapkan ada undangan ulang tahun pernikahan seperti itulah Pak. Boleh dibayangkan kan kadang-kadang ada, kadang enggak gitu ya. Ya tapi alhamdulillah mungkin dengan terus saya mencoba manggung semacam itu. Nah di 2015 Pak. Gimana Pak? Di 2015 itu saya diundang ke tempat pariwisata, boleh saya sebutnya namanya ya? Ya, boleh Pak. Karukun yang ada di Citengah. Oh di Citengah ya. Nah pada saat itu saya diminta intinya gini, saya diundang oleh salah satu sekolah untuk bermain musik di sana, ada acara perpisahan. Lalu sebelum saya main sebenarnya saya udah ketemu dengan pemilik Kampung Karun itu, Bapak Haji Nana. Nah beliau mengatakan pada kami di sana pada saat itu, mau nggak kalian misalnya tampil di sini setiap Sabtu Minggu mengisi acara. Padahal beliau itu belum melihat saya gimana tampil gitu, belum tahu bagaimana pada saya mungkin jelek atau gimana, belum tahu. Nah berarti mulai saat itu Bapak mulai bisa menafkahi anak istri ya Pak ya? Sebenarnya dari 2010-2015 ini memang betul-betul masa-masa kritis buat saya. Dan di tahun 2015 itu juga alhamdulillah saya mulai mendapatkan honor. 2016 mungkin ya pertama kali kisahnya 2016 saya mendapatkan upah dari berapa Pak? Itu awalnya saya 2.040.000. Pak kalau sekarang Pak status Bapak ini PNS apa belum, P3 saya masih honor ya. Pak kira-kira apa yang mau disampaikan ke pemerintah Pak? Ya untuk pemerintah yang saya hanya ini aja ya, tolong perhatikan nasib kami lah para honorer yang terkatung-katung nasibnya, dalam artian sudah dari dulu mengabdi terutama ya di sekolah ini, di pendidikan, di dunia pendidikan ini sekolah, tolong perhatikan lah. Karena yang saya perhatikan kenapa sih gitu, seolah-olah kami ini ya merasanya saya sih gitu, khususnya saya ini nggak ada perhatian. Jadi yang muncul itu kadang-kadang kan yang lulus yang mungkin baru-baru, yang memang kadang baru lulus juga sudah bisa masuk di sana, tapi kenapa untuk kami yang sudah lama jelas mengabdi belum terasa perhatian seperti itu. Walaupun memang sekarang mulai ada pengangkatan seperti itu Pak ya, tapi kan tetap mungkin hanya sekian orang yang dari kami juga di sini. Udah ada yang dari 2005 sampai sekarang belum diangkat. Masya Allah ya. Saya harapannya pada pemerintah mudah-mudahan ada perhatian lah untuk yang sudah menghonor, mungkin yang sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, perhatikan hasilnya. Berarti siap. Kalau rumah di mana Pak? Saya rumah di Kojengkang Pak, dekat dari sini. Masih Cimalaka ya Pak? Cimalaka, 500 meter dari sini kira-kira. Siap Pak Dede, hatur nuhun Pak Dede. Kami siap. Baik Tribuners, baru saja perbincangan kami bersama Dede, salah satu guru di SLBNB
Kabupaten Sumedang atau yang berlokasi di Kecamatan Cimalaka. Selamat siang, Kiki Andriana melaporkan dari kawasan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.